Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini saya berada di mana nih? Lumajang ya? Berada di Lumajang. Dalam rangka apa ini Mas kita kesini nih? Baksos untuk warga terdampak Semeru. Terdampak Semeru. Iya. Oke. Dan saat ini saya sedang berjumpa dengan Mas. Coba diperkenalkan Mas. Assalamualaikum, saya Yuda dari relawan Solo Peduli yang alhamdulillah sudah bertugas di Semeru sejak tanggal 6 gitu tim ya? kedua. Yang tim awal Sabtu malam itu sudah berangkat, jadi ketika Semeru mengeluarkan awan panas gugurannya itu sekitar asar, kemudian kami di tim Solo Peduli sudah berangkat mulai pukul 9 malam, kita sudah langsung menuju ke Semeru. Saya tim kedua. Jadi tim pertama sudah berangkat duluan. Iya. Untuk melakukan asesmen. Oke. Nah, namun sebelum kita lebih jauh cerita tentang ini, Mas Yuda ya. Mungkin bisa dulu Mas, cerita dulu nih ya. Asal mula apa itu namanya? Kok bisa dengan masuk ke sana atau mungkin sejarah dari Solo Peduli ya. Monggo Mas bisa diceritakan tuh. Kalau Solo Peduli ini adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat untuk mempunyai misi-misi untuk memberdayakan atau memandirikan umat. Jadi kita lebih ke lembaga amil zakat yang nantinya ketika ada mustahik atau kalau kita menyebutnya menerima manfaat yang harus kita mandirikan, ya. Karena jangan sampai kita membantu, ya alhamdulillah kita bisa membantu setiap saat, tapi harapan kita ketika kita bisa membantu, kemudian harapan kedepannya mereka yang kita bantu bisa membantu yang lainnya, intinya memandirikan umat agar tidak terus bergantung kepada bantuan. Itu awal mulai berdiri gimana tadi? Berdiri pada waktu sekitar masa krisis moneter dulu. Yang dulu awalnya di lembaga atau koran Solo Pos itu dengan pendirinya Pak Dhani Hasuud yang awalnya merasa prihatin dengan kondisi negara dengan krisis moneter yang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan. Saya deketin ya Mas ya. Kemudian tergerak dari Pak Dhani Hasuud itu untuk memiliki lembaga sendiri, lembaga sosial yang bisa membantu masyarakat khususnya awalnya di kota Solo. Pada umumnya berkembang sampai sekarang menjadi lembaga amil zakat tingkat provinsi. Dan harapannya ke depannya kita masih bisa mencapai lembaga amil zakat tingkat nasional yang tentunya dengan memberikan manfaat yang lebih banyak kalau tingkat nasional. Ya, itu mungkin sekilas dari Solo Peduli, lembaga amil zakat tingkat provinsi Jawa Tengah. Jadi ini selevel Jawa Tengah ya, provinsi. Belum nasional. Belum. Nah, kemudian bisa berdiri itu Pak Suud ya. Pak Dhani Hasuud. Ya. Itu jaringan-jaringannya gimana? Kok bisa muncul itu ada yang memotivasi apa? Ya. Dulu dengan sahabatnya Pak Eri Sudewo yang juga sudah memiliki lembaga tersendiri yang sudah menasional. Kemudian dibantu dengan prosesnya sampai bisa berdiri saat ini. Terus kemudian kita kan mengumpulkan dana dari umat, dari infak sedekah kita kumpulkan, kita kelola. Beberapa ada yang berwujud wakaf menjadi klinik Solo Peduli. Terus kemudian klinik umat yang berada di mana? Kalau klinik Solo Peduli berada di Jebres, dan saat ini juga sedang proses membangun SMKIT Smart Cendikia di dekatnya rumah Pak Jokowi, Banyu Sumber. Yang insya Allah nanti akan digunakan untuk masyarakat duafa, yatim dan duafa. Gitu. Ya, terus kemudian ini kok bisa ketemu dengan apa ini IPHI itu ceritanya gimana itu? Kalau dari IPHI kan memang sudah bermitra ya. Kebetulan sendiri juga Pak Zainal, ya, juga Dewan Pengawas dari Solo Peduli. Jadi terus bermitra dari beberapa kegiatan, khususnya kalau saya mengikuti kegiatan kebencanaan
Yang terakhir kemarin di bencana di banjir di Pekalongan. Itu mulai pertama ketemu Pak Yana, bukan? Sebelumnya, itu yang iya. terakhir kemarin. Oh ya. Sebelum itu sudah ada sampai di Lombok, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Istilahnya bersinergi dengan IPHI. Jadi dengan IPHI ini udah berapa kali? Berapa event bukan apa dia? Kalau saya lebih ke kebencanaannya, dari gitu ya? kebanyakan udah lumayan sering ya. Terus seperti yang saya sebutkan tadi, yang di Pekalongan, Lombok, terus kemudian di beberapa termasuk yang di Palu kemarin. Ya, kita kan kalau Solo Brilliant memiliki tim khusus sendiri untuk merespon bencana di Indonesia dengan namanya SIGAP, Aksi Tanggap Bencana. Ya, tanggap bencana. Sesuai namanya, tanggap akan bencana. Ketika kemarin Semeru tanggal 4 Desember asar mengeluarkan awan panasnya, kita malamnya harus langsung merespon, beraksi. Itu karena kita aksi tanggap bencana. Itu berapa untuk yang kan biasanya kita kalau ada bencana kan ada informasi dulu. Kemudian bagaimana kesiapannya itu? Berapa orang harus disiapkan tuh? Memang sudah ada. Kalau TM assessment kita biasanya datangnya tidak banyak, mungkin sekitar 4 atau 6 orang, karena kan untuk mengumpulkan data awal. Jadi mereka tim assessment datang dulu, mencari informasi kegiatan apa benar terjadi seperti berita yang disampaikan. Ternyata kalau benar, kemudian digali informasi kebutuhannya apa, baru disampaikan ke tim kedua. Tim kedua datang merespon dengan membawa bantuan yang dibutuhkan. Berarti harus siap gitu ya? Iya. Tapi rata-rata kita udah tahu ya, kira-kira belum syukur karena rabaan sudah. Iya, gitu. Saat kita berangkat langsung bawa material apa hanya survei aja? Ketika berangkat. Yang awal kalau kita merespon terjadinya bencana pasti nanti akan warga yang mengungsi itu kan kesulitan untuk makan. Maka data kita awal responnya pasti sembako yang kita bawa terlebih dahulu. Iya. Dan kita juga punya abon inovasi kita sendiri dari Solo Peduli, abon dari Idul Adha, kurban Idul Adha dari masyarakat kita jadikan abon. Biasanya kalau abon kan lebih awet. Ya, jadi bisa disalurkan lebih menjangkau ke lebih banyak tempat, termasuk ketika bencana bisa dibawa untuk kebutuhan makan awalnya. Jadi sekali membawa berarti bawa abon, apalagi abon, beras, mie gitu. Kalau mie sebenarnya kita punya standarnya sendiri. Lebih dari 3 atau 7 hari kita lebih menggunakan masak untuk sayur. Apa sayur? Kita pengadaan, mungkin kita cari pasar-pasar di sekitar lokasi. Karena kan kalau sesuai aturannya dari Kementerian Sosial tentang logistik kan, dapur umum masyarakatnya tidak boleh mengkonsumsi mie terus-menerus. Iya, betul. Jadi paling kita 3 hari atau 7 hari kita sudah mulai mengurangi konsumsi mie. Untuk alat-alat yang dibawa apa itu? Alat-alat kalau yang tim berikutnya kemarin dapur umum. Jadi kompor, kemudian panci-panci yang berukuran besar. Karena kan targetnya pasti kalau rumah tangga kan beda, kecil-kecil gitu. Tapi kalau dapur umum untuk pengungsian ya besar. Minimal bisa untuk masak 10 kilo, 5-10 kilo bisa. Untuk berapa orang? Kalau yang di sini, kalau untuk secara aturan 1 kilo itu digunakan untuk 8-10 orang. Jadi nanti tinggal 5 kilo. Bisa langsung 5 kilo bisa. Berarti tak kelas ya? Iya. Tak kelas. Gitu ya, kemudian untuk ini Mas, bencana itu misalnya gunung ya, itu kita menujunya itu informasi bagaimana, kan meletus tuh larinya ada ke sana. Terus gimana ya? Menentukan. Kalau sekarang kan lebih enak ya daripada zaman dulu kan. Sekarang informasi lebih cepat bisa kita terima lewat WA. Kalau dulu kan cuma mengandalkan
HT itu. Informasi sangat lama kalau HT, tapi karena kita WA kita bisa lebih cepat koordinasi dengan pengampu wilayah, biasanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan relawan lokal. Nah, kita juga memikirkan istilahnya kearifan lokal. Oke, jadi biasanya kan kalau warga seperti ini belum bahaya, karena kebiasaan warga kan tahu. Nah, itu kita manfaatkan kearifan lokal itu. Jadi berarti informasinya itu dari masyarakat ya? Iya. Nah, jadi ada badan tadi, informasi masyarakat masuk, mungkin yang kena bencana kampung mana informasi di situ ya. Betul. Jadi kita nggak langsung seperti tapi dari informasi Iya. itu ya. Informasi kita kelola, terus kemudian kita memastikan di lapangan. Untuk hal semacam ini butuh waktu berapa lama ngurusinya gitu? Setiap ada bencana itu seminggu atau sebulan atau bagaimana? Kita biasanya ngikut dari keputusan pemerintah lokal. Dalam arti kalau di sini kan di Lumajang masa tanggap daruratnya sampai berapa hari. Biasanya kan tanggap darurat itu biasanya 2 minggu. Kalau misalnya masih belum memungkinkan diperpanjang lagi. Kita kemarin awalnya sampai tanggal 24 Desember. Maksudnya tanggap darurat itu bagaimana? Masa tanggap darurat, jadi ketika bencana terjadi kan itu ada masa atau waktunya ini masih darurat, dalam artian masih tingkat bahayanya masih besar. Nah, itu pemerintah dengan tim khususnya mereka merinci waktunya, waktu ini sampai 2 minggu, diperkirakan 2 minggu tanggap daruratnya bisa selesai. Itu tanggap darurat yang dilakukan apa aja? Tanggap darurat untuk kita lebih kalau kemarin kita melakukan ikut evakuasi. Oh gitu ya? Iya, kalau pas tanggap darurat. Iya. Seperti kemarin itu sampai ngambilin mayat-mayat ya, termasuk itu ya? Iya, termasuk masa-masa tanggap darurat. Kalau sekarang kan sudah masuk ke masa transisi. Itu masanya ada apa aja tuh? Tanggap darurat, tanggap darurat, transisi, kemudian ke recovery. Oh, recovery itu dari warga sudah kembali ke rumah masing-masing, tapi kan masih tetap dibantu. Khususnya kalau recovery itu lebih ke ekonominya. Jadi kalau masih ada erupsi itu recovery lama berarti ya? Iya. Kita belum tahu ya. Kecuali kalau seperti di Palu itu sekaligus ada masa dikerjakan itu, ya bisa ketahuan. Nah, terus ini yang sudah dilakukan dari Solo Peduli apa saja yang di Gondom ini? Kalau kita kemarin kita sudah yang pertama jelas evakuasi, tim evakuasi, terus kemudian dapur umum, dan yang berikutnya adalah layanan psikososial. Kalau lebih sering, kalau dulu orang-orang nyebutnya trauma healing, tapi lebih tepatnya adalah layanan dukungan psikososial, termasuk ngajak anak-anak bermain, terus kemudian orang tua diajak mengaji. Itu menghilangkan trauma ya? Iya, betul. Ya, karena situasi bencana mencekam ya? Iya, betul. Rasa trauma kan pasti ada. Kelingan sih. Iya, betul. Keluarganya misalnya kena bencana itu ya, teringat. Jadi wujud dari penyembuhan itu ya? Itu apa yang dilakukan? Kalau untuk anak-anak ya seperti biasa, kita ngajak mereka bermain, terus kemudian lebih ke mereka proaktif nih, kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka untuk melupakan trauma yang sudah dilakukan. Kalau kita utamanya lebih ke ngajak mereka ke ngaji, TPA, karena menurut kita lebih dekat dengan Allah, pasti akan hati menjadi tentram. Boleh. Itu kalau untuk anak-anak, kalau yang orang tua? Orang tua sama. Kita ajak mereka untuk ngaji, baca Al-Quran, tentunya dengan ya dikemas dengan yang semenarik mungkin biar mereka tidak jenuh. Ya, tahapannya begitu ya. Terus kemudian untuk kita dari IPH ini baru yang pertama ya? Iya, untuk Lumajang ini. Jadi untuk kita sendiri IPH ini nanti dengan apa yang dilakukan ini? Kalau yang pasti biasa kita ngantar di pos kita di Sumberwuluh
Sumberwuluh ini masuk wilayah KRB 2. Itu ada zona, kalau gampangnya masih zona merah sebenarnya. Oh gitu. Tapi karena kemarin kita menggunakan warga, bersama warga dengan kearifan lokalnya, jalur sini belum pernah Mas terkena lava ataupun awan panas. Jadi secara alam aman. Iya, betul. Jadi kita berani ke sana. Jadi kita berani stay, buka posko di sana. Nah, untuk bencana kan ada tempat yang rawan, artinya mungkin sering dilewati, ada yang jarang. Nah, kemudian kalau komposisi kan orang tinggal tuh nyeleneh ya di sana. Terus gimana itu? Cara mengelolanya itu gimana? Kan tempatnya macam-macam ya, terpencil ada di sana. Gimana ngurusinya? Kalau saat ini mereka masih di tempat pengungsian masing-masing. Jadi mereka sudah menyatu, yang terpencil itu sudah dievakuasi jadi satu tempat. Dan kita juga terkadang datang masuk ke rumah-rumah, kan terkadang ada warga yang tidak mau mengungsi karena berpikir harta benda. Betul, harta benda. Karena memang kemarin juga kejadian ada pencuri yang masuk tertangkap itu. Jadi ya wajar sebenarnya kalau mereka, yaitu memang harta peninggalan mereka yang mereka punya, jadi mereka berusaha untuk menjaga meskipun beresiko tinggi juga. Jadi menyadari ya. Iya. Tapi untuk masyarakat kan juga paham ya, kira-kira jalan pintasnya lewat mana, misalnya kejadian yang lebih parah gitu ya. Bisa merasakan ya. Seperti ini yang viral tuh ada satu rumah yang aman itu ya. Itu di Kampung Renteng. Nah, itu kalau dari ini gunungnya ya, itu dari posisi yang kita datangi besok itu posisinya di sebelah mana gunungnya? Jadi dari puncaknya itu sebelah selatan apa utara apa timur gitu. Itu masuknya ke ini gunung timur tapi agak ke selatan berarti apa ya? Tenggara. Iya. Jadi aliran kalau Merapi itu saya tahu aliran perasaan ke selatan sama ke barat ya. Iya, betul. Magelang sama Sleman itu. Saya nggak tahu kenapa kok nggak ke timur gitu. ya rada unik juga ya. Tapi menurut cerita dari sesepuh itu karena di timur ada keraton katanya. Tapi masaknya begitu. Gitu. Betul. Ya. Kalau ini di gunung apa namanya? Apa tadi? Semeru. Semeru itu arahnya kemana? Arah aliran laharnya. Jadi masuknya ke Curah Koboan. Jadi kalau tertinggi itu ke selatan ya. Curah Koboan, kemudian turun ke Kamar Kajang, kemudian ke Amoreteng dan Bondeli Utara itu. Dari turun. Itu berapa berapa kampung apa kabupaten yang terkena dampak itu? Kalau terdampak kecamatan ada 3 kecamatan yang terdampak.